Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Roro. Kali ini seperti yang kamu baca di judul dari video ini, kali ini aku akan mereview novel terjemahan yang berjudul I Wanna Be Where You Are dari penulis Christina Forrest. Nah, novel ini pertama kali terbit tahun 2019, kemudian dibuat versi terjemahannya oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020. Novel ini bisa kamu dapatkan dengan harga 80.000. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Chloe yang bercita-cita menjadi seorang balerina profesional. Ia mengalami cedera pada kakinya pada saat homecoming partinya dulu. Ia kemudian mengetahui bahwa penari balet favoritnya membuka audisi untuk magang di konservatoriumnya. Namun ibu Chloe tidak mengizinkan Chloe untuk mengikuti audisi tersebut. Pada saat ibu Chloe pergi untuk berlibur, Chloe diam-diam pergi untuk mengikuti audisi dari New Jersey ke Washington DC. Sialnya, Chloe harus pergi dengan atau bersama Ellie Green, tetangganya, yang sekaligus merupakan musuhnya. Dan dia juga pergi bersama dengan seekor anjing yang bernama Gizzard. Nah, dari perjalanan inilah mereka banyak mendapatkan pesan-pesan positif atau mendapatkan pelajaran mengenai apa tujuan mereka sebenarnya. Yang aku suka di sini adalah bagaimana penulis berani menampilkan sosok Chloe sebagai seorang black ballerina yang berusaha menumbuhkan rasa percaya dirinya di tengah perbedaan yang dia miliki. Menjadi sosok black ballerina itu tidaklah mudah karena dia memiliki perbedaan dari ballerina pada umumnya, mulai dari warna kulitnya, terus postur tubuhnya yang tentu saja berbeda dengan balerina pada umumnya. Nah, di sini Chloe yang memiliki cedera di kakinya, ia harus melawan keraguannya, harus meyakinkan dirinya bahwa ia mampu menari seperti sebelum ia mengalami cedera. Walaupun orang-orang di sekitar Chloe ini mengatakan bahwa kau tidak akan bisa menari seperti sebelumnya, atau kau bukanlah kau yang dulu. Sosok Chloe ini memiliki pemikiran atau pola pikir yang jauh lebih dewasa daripada umurnya. Nah, di sini juga ada sosok Ellie Green yang merupakan musuh Chloe tadi. Dia itu memiliki sifat yang arogan, memiliki sifat yang jahil, terus memiliki sisi unik. Nah, tapi dari si Ellie Green ini lambat laun kita akan mendapatkan fakta bahwa segala sesuatu yang di luar nampak baik-baik saja, ternyata tidak selamanya baik-baik saja. Kutipan yang menarik dari si Ellie Green ini adalah segala hal terjadi karena suatu alasan. Nah, yang menarik juga di sini adalah bagaimana di dalam perjalanan mereka mendapatkan masalah, mereka bertemu dengan orang-orang yang mampu memberikan pelajaran bagi hidup mereka berdua, terus memberikan pesan positif terhadap berbagai pilihan yang mereka ambil. Nah, kita juga tidak bisa nih nggak ngebahas sosok anjing bernama Gizzard. Jadi sosok anjing bernama Gizzard ini itu mampu memberikan warna di cerita ini. Tingkahnya yang lucu, terus hobinya yang suka kentut, itu mampu membuat pembaca menjadi tertawa atau terhibur dengan sikap si anjing bernama Gizzard tadi. Kemudian sisi romantis dari novel ini itu manakala atau pada saat chemistry antara Ellie dan Chloe ini mulai terbangun. Mereka perlahan terbuka atas kesalahpahaman mereka di masa lalu. Kemudian konflik-konflik mereka, interaksi-interaksi mereka yang mampu membuat pembaca gemas. Tapi disayangkan sisi romantis dalam novel ini itu terbilang nanggung. Jadi seperti penulis berusaha untuk menyelesaikannya, padahal itu seharusnya belum selesai, seperti itu. Nah, sosok yang menarik juga atau yang mencuri perhatian aku adalah sosok kakaknya Ellie yang bernama Larissa. Itu adalah sosok yang memiliki kepribadian yang keren. Jadi Larissa itu mampu melepaskan dunia balet, memotong rambutnya pendek dan teguh atas pendiriannya. Jadi sosok Larissa tuh keren banget. Tapi di sini penulis tidak membahasnya secara banyak gitu. Jadi cuman ya sedikit lah dibahas seperti itu. Jadi kayak harusnya dibahas nih sosok Larissa ini karena
inspiratif banget gitu. Tapi penulis menempatkan Larissa ya sesuai porsinya sedikit. Nah, di sini di novel ini yang banyak dibahas itu atau banyak ditampilkan oleh penulis adalah bagaimana hubungan orang tua dan anak. Bagaimana keputusan orang tua berpengaruh kepada sikap anak. Jadi di sini hubungan Chloe dengan ibunya, terus Ellie dengan orang tuanya itu mampu dituliskan oleh penulis dengan sangat baik. Terus mampu juga penulis menyampaikan pesan-pesan positif melalui konflik-konflik yang ada di dalam buku ini. Nah, buat kamu yang sedang di rumah aja, cocok banget nih untuk baca buku ini. Selain kita dihadapi oleh konflik-konflik, terus interaksi yang gemas antara Chloe dan Ellie, terus bagaimana perjalanannya juga, di sini ditampilkan atau diberikan gambaran mengenai tempat-tempat yang indah dan menarik yang Ellie dan Chloe kunjungi. Jadi bisa seperti membawa kita tempat-tempat liburan. Di dalam novel ini, dia tuh mengangkat isu kekeluargaan. Selain itu juga mengangkat isu bagaimana kita berusaha untuk memaafkan, bagaimana kita meyakinkan diri kita melawan keraguan juga. Dan selain itu juga yang tidak bisa kita tidak katakan adalah di sini novel ini mengangkat isu romantisme. Nah, buku ini cocok banget dibaca untuk kamu yang sedang dalam proses pencarian jati diri. Jadi buku ini lebih tepat dikatakan buku yang menggambarkan bagaimana proses pencarian jati diri dari dua orang tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini, kamu bisa like video ini. Kemudian kalau misalnya kamu udah baca terus kamu punya pendapat lain atau mau berbagi pendapat mengenai buku ini, kamu bisa komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini supaya channel ini tetap rajin untuk mengupload hal-hal yang mengenai perbukuan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.